Pada pagi hari ini, firman Tuhan saya beri judul Bendera Cinta. Romantis sekali, sudah ya. The Banner of Love, bendera cinta. Kita baca ayatnya dari buku yang paling romantis di dalam Alkitab. Ya, biasanya anak muda sedang baca ini ya. Yang lain enggak dibaca, yang ini dibaca terus. Ya, yaitu Kidung Agung. Ya. Kidung Agung pasal 2 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ya. 2, 3. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Sekali lagi, 2, 3. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. His banner over me is love. 他以爱为旗在我以上. Ya, bendera cinta ada di atas kita. Ya, ini adalah sebuah kalimat puisi, ya, puisi pujaan dari mempelai wanita kepada mempelai pria. Ya, dia membawa aku ke rumah pesta. Jadi ini kayak mau ke pesta pernikahan mereka dan ada panji-panji, ada bendera dan benderanya itu adalah cinta. Ya, saudara waktu menikah ada benderanya? Enggak ada ya? Ada benderanya? Oh enggak ada, kalah sama ini saudara ya. Ini ada benderanya ini ya. Nanti kalau mau menikah minta bendera ya. Ya. Tolong dibuatkan bendera dong say gitu ya. Baik, saudara-saudara, saya mau bicara tentang bendera. Bendera. Saya lihat ada beberapa fungsi dari bendera yang perlu kita mengerti, ya. Karena ini sehubungan dengan bendera kita. Jadi kita ini punya bendera sebenarnya, saudara ya. Bendera kita ya merah putih pasti itu bendera kebangsaan, tapi ada bendera rohani, namanya bendera cinta. Karena kita adalah mempelai wanita dari Kristus, ya. Nah, apa fungsi bendera? Ada 3, saudara, ya. Yang pertama, bendera itu menunjukkan wilayah kedaulatan. Itu satu. Ya, bendera itu menunjukkan wilayah kedaulatan. Kalau saudara pergi ke kedutaan, pasti di situ ada bendera dari negaranya. Ya. Nah, ini kebetulan kedutaan Indonesia enggak tahu di mana ini ya. Kayak bangunannya bukan di Indonesia ini ya. Ada merah putih. Dan wilayah di mana tempat itu berada, saudara-saudara, itu walaupun misalkan itu di negara, misalkan ini di Amerika gitu ya. Walaupun itu negara Amerika, tapi wilayah di mana ada bendera itu, saudara-saudara, itu wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Ya. Jadi ketika orang misalkan dia cari suaka politik, misalkan ya, dia masuk ke wilayah itu pemerintah Amerika enggak boleh terjang ke situ. Karena itu sudah wilayahnya Indonesia. Dulu zaman dulu ya, sekian puluh tahun yang lalu banyak tuh suaka-suaka politik gitu. Ya, masuk ke wilayah kedutaan. Tujuannya apa? Cari pelindungan. Cari. Karena di situ tuh wilayah. Jadi yang ada di situ adalah hukum daripada negara itu. Jadi misalkan kita ada di Indonesia, ada kedutaan Australia misalkan. Saudara masuk ke situ, itu yang berlaku hukum dari negara Australia. Itu. Nah inilah saudara-saudara satu hal yang kita lihat, dikatakan bahwa bendera kita itu cinta, bendera kita itu kasih. Ya. Jadi hukum yang berlaku di dalam wilayah, saya katakan wilayah gereja Tuhan, wilayah kita kan kerajaan Allah ya.
kerajaan Allah itu gereja. Gampangnya. Jadi hukum yang berlaku di dalam gereja Tuhan itu adalah hukum kasih. Hukum kasih. Hukumnya Allah itu hukum kasih. Kalau zaman perjanjian lama hukum Taurat. Ya, tapi zaman perjanjian baru Taurat sudah digenapkan di atas kayu salib, jadi Taurat ini otomatis sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku di zaman gereja adalah hukum kasih. Tuhan cuma memberi satu perintah kepada gereja. Kasih. Hukum kasih. Makanya di kitab Roma dikatakan hukum kasih itu menggenapkan hukum Taurat. Ya. Saya tidak berbicara lebih jauh di sini, mungkin kesempatan lain. Bahwa hukum kasih itulah yang berlaku di dalam gereja, di dalam persekutuan umat Tuhan, di mana di situ Tuhan memerintah. Tuhan memerintah itu di mana? Di dalam persekutuan umatnya, di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang sesungguhnya nanti kita akan nikmati setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi sekarang ini kerajaan Allah wilayahnya yaitu di dalam gereja, persekutuan sesama orang percaya. Makanya kita harus tahu hukum ini. Namanya KUHK, Kitab Undang-Undang Hukum Kasih. Ya, kalau KUHP ya kita tahunya KUHK. Nah coba saya berikan beberapa pasal-pasal dari KUHK ya. Pasal-pasal dari KUHK. Nah ini yang pertama ini ya. Kita tidak perlu baca ayatnya, itu sudah nanti baca ikuti di watak gereja, pelan-pelan dibaca. Yang pertama, namanya itu ayatnya di Roma 13 ayat 10, dikatakan bahwa kasih itu tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Coba ulangi, kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. 2, 3. Ya. Camkan dalam hati, karena kita adalah umat atau bangsa dari kerajaan Allah, umat kerajaan Allah. Jadi kita harus tahu hukumnya. Kasih, dan pasal ini berkata bahwa kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. Jadi anak Tuhan itu tidak boleh jahat. Tidak boleh jahat. Tidak boleh menjahati orang lain. Itu pantang. Kalau saudara jahat atau menjahati, berarti sudah melanggar hukum yang berlaku dalam kehidupan Anda. Ya. Kedua, di dalam Roma 12 ayat 17 dikatakan kasih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayo, 2, 3. Kasih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini juga harus kita camkan dalam hidup kita. Karena saya percaya cepat atau lambat, sekarang atau besok atau kapanpun juga pasti saudara akan dijahati orang. Percaya saya. Selama kita di dunia ini, pasti saudara akan dijahati orang. Karena dunia ini dunia yang jahat. Ya, jadi kalau saudara dijahati orang, saudara ingat, hukum yang berlaku atas kita itu hukum kasih. Dan hukum kasih berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dikatakan balas dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, nanti kapan-kapan saudara pasti ada kesempatan untuk mempraktekkan ini ya. Yang berikutnya saya beri 3 aja. Kasih berusaha untuk tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Ya, kasih berusaha untuk tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Coba ini kita baca mewakili 3 hukum ini ya. Atau saya baca saja supaya cepat.
di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-7. Saya bacakan, berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi intinya kita harus memikirkan orang lain, ya. Kira-kira kalau saya berbuat gini nih menyandungi orang lain enggak? Ya, karena hukum kasih itu berupaya. Paulus berkata, aku dengan orang yang tidak bersunat, aku jadi orang tidak bersunat. Dengan orang yang bersunat, aku jadi bersunat. Bukan karena dia tidak punya prinsip. Tapi dia punya satu prinsip justru, dia tidak mau jadi sandungan bagi orang lain. Ya, makanya ini harus kita pegang, ya. Terutama mungkin saya pesan kepada para pelayan-pelayan, sesama hamba Tuhan, perhatikan ini saudara-saudara, ya. Kita berupaya semaksimal kita, tentu kita masih banyak kekurangan, ya. Tapi semaksimal kita ingat-ingat. Jangan sampai kita menjadi sandungan, karena jadi sandungan, nanti jadi sandungan yang kena itu pasti gereja. Ya, pasti. Oh ini anak buahnya Pak Simon ini. Nah, saya kena juga, ya. Makanya ayo kita, ya sekali lagi saya katakan semaksimal mungkin. Kalau semaksimal mungkin kita masih keliru, ya sudahlah, saya memaklumi, saya juga enggak sempurna, ya. Tapi kita tetap ingat ini. Oke? Setuju? Setuju? Para pelayan setuju? Oh, ragu-ragu. Ya. Yang kedua, apa fungsi gereja? Bendera. Saya kembali kepada bendera, ya. Yang kedua, bendera itu punya fungsi sebagai tanda kemenangan. Ikuti saya, tanda kemenangan. Ya. Jadi kalau saudara lihat waktu peperangan, ketika sebuah tentara atau sebuah pasukan berhasil menguasai sebuah daerah, ya ini foto bersejarah dari Sekutu waktu mereka menguasai Pulau Iwo Jima namanya, yang diduduki oleh Jepang waktu itu. Ini foto ini bersejarah. Kalau sekarang bukan bendera yang diangkat, saudara, tongsis. Pasti tongsis. Ya, udah menang selfie itu. Ya, saya punya karikaturnya itu. Kalau dulu begini, kalau sekarang bawa tongsis. Ya. Nah, saudara-saudara, bendera dikibarkan bahwa tanda bahwa mereka sudah menang. Ya, mereka sudah mengalahkan musuh. Dan itu yang terjadi di dalam kitab Keluaran pasal 17. Coba tampilkan next. Saudara masih ingat cerita tentang bangsa Israel yang diserbu oleh Amalek waktu mereka keluar dari Mesir? Ya, pertempuran pertama mereka, pengalaman mereka melawan bangsa yang ganas, Amalek. Mereka tidak punya pengalaman berperang. Yang keluar ini adalah tukang besi, tukang pahat, tukang semen, ya, tukang-tukang semua ini. Bukan pasukan, sudah belum. Mereka baru dikeluarkan dari Mesir. Tadinya mereka bekerja di peleburan besi, bikin ini, tidak pernah megang pisau aja, mungkin belum pernah. Sekarang harus menghadapi peperangan. Bagaimana caranya? Musa berkata, kamu berperang. Kamu punya apa? Punya pisau ya, bawa pisau tentunya, ya. Kalau kamu tidak punya pisau, punya apa? Pukul besi ya wis bawaan. Punya sodel ya bawaan, enggak apa-apa, ya. Aku akan berdoa di puncak gunung. Dan dikatakan ketika Musa mengangkat tangan, ya, maka bangsa itu menang. Walaupun peperangan itu dia seadanya, dengan senjata seadanya menang. Tapi saat tertentu Musa capek, letih, dia turunkan tangan.
Bangsanya kalah, mulai kalah, dipukul mundur. Dia angkat tangan lagi, menang lagi, capek lagi, turun tangan, kalah lagi. Akhirnya ada 2 orang yang terbeban, melihat ini sudah Harun dan Hur, dipegang tangannya Musa. Dan Musa bisa mengangkat tangan sampai bangsa itu mengalami kemenangan yang total. Bisa beri tepuk tangan Tuhan kita. Bukan karena mereka pintar perang, mereka tidak bisa perang. Tapi karena ada tangan yang terangkat. Haleluya. Ada tangan yang terangkat di hadirat Tuhan. Dan tangan inilah bagaikan bendera di hadirat Tuhan. Makanya ketika peperangan itu selesai, maka Musa mendirikan sebuah mezbah dan dinamakan Yehovah Nitsi. Artinya Yehovah Tuhan panji-panjiku. Tangan yang terangkat itu bagaikan bendera di hadirat Tuhan. Dilambai-lambaikan di hadirat Tuhan. Dan di situ Tuhan bekerja, memberikan kemenangan, memberikan pertolongan, memberikan kelepasan kepada bangsa. Makanya itu tangan harus diangkat. Di dalam Timotius juga dikatakan, aku ingin para pria mengangkat tangan yang suci di hadirat Tuhan. Tangan juga harus suci. Ya, jangan tangan yang suka ngaploki istri lalu saudara angkat dikaplok saudara sama Tuhan nanti. Tanganmu suka ngaploki istri, kamu angkat tak kaplok balik kamu. Ya, tangan yang suka menipu orang, saudara angkat, waduh. Tangan yang harus diangkat adalah tangan yang kudus, kata Rasul Paulus. Ya, coba saya sedikit melihat kebenaran ini, ya, tapi secara singkat. Sekali lagi saya tidak baca ayatnya ini jadi PR saudara nanti di rumah. Apa sih arti tangan yang terangkat itu? Mengapa kita harus mengangkat tangan, saudara-saudara? Yang pertama, mengangkat tangan itu adalah sebuah pujian, pengagungan, penyembahan kita. Makanya jangan segan-segan saudara mengangkat tangan waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Oh, haleluya. Ya, angkat tanganmu. Karena Tuhan senang. Itu bagaikan bendera cintamu yang dilamba-lambaikan di hadirat Tuhan. Yang kedua, mengangkat tangan itu juga sebuah doa, permohonan. Mengangkat tangan. Tuhan, tolong. Ya, memohon. Mazmur berkata, semalam-malaman, sepanjang hari aku mengangkat tanganku kepada Tuhan. Tanganku tidak menjadi lelah. Mengapa? Karena dia sedang menghadapi masalah yang besar. Dia mengangkat tangan, Tuhan tolong. Hanya Engkau yang bisa menolong aku. Ya, angkat tangan saudara di hadirat Tuhan. Doa. Ya, saudara-saudara. Ini ada sesuatu yang punya nilai tambah, saya katakan. Tentu saudara-saudara bisa berdoa dengan ya tergantung situasi kondisi ya saudara ya. Kalau saudara di kala yang ramai ya sudah berdoa dalam hati menyembah Tuhan. Tidak usah tiba-tiba saudara ngangkat tangan ya. Dipikir saudara mau apa nanti. Tapi di gereja alangkah baiknya sudah mengangkat tangan saudara. Mengangkat tangan juga berarti next penyerahan dirimu. Ini aku Tuhan. Penyerahan diri yang total. Kita mengangkat tangan kita. Dedikasi kita. Ya, kita mendedikasikan hidup kita di hadirat Tuhan. Makanya dikatakan ketika anak Tuhan mengangkat tangan, maka Tuhan yang akan turun tangan membela. Nanti kita nyanyikan lagu itu. Ya, so itu angkat tanganmu. Angkat tangan. Biasakan saudara-saudara. Saudara angkat tangan, menyembah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Karena itu punya nilai tambah di hadirat Tuhan. Ya,
Yang ketiga, fungsi bendera yang ketiga. Next. Oh iya sudah. Sebagai tempat perlindungan. Mari kita baca ayat ini, menarik sekali ya. 2, 3. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Ya. Jadi bendera itu juga menjadi tempat perlindungan dalam peperangan, Saudara. Ya, kalau Saudara mungkin pernah lihat film perang, ya, waktu di panah, orang kadang-kadang ketakutan lari, tidak tahu kemana. Ketika dia lihat bendera pasukannya di sana, dia lari ke situ, karena di situ ada perlindungan. Itu kira-kira gambarannya yang kita lihat di sini. Ini bicara tentang peperangan, sebab ada panah di sini, ada perlindungan di sini, ada keluputan di sini. Ya, jadi bendera yang dikibarkan di atas kita dikatakan the banner of love, ya, itu juga berfungsi sebagai tempat perlindungan kita. Manakala kita diserbu oleh musuh, dipanah oleh anak panah si jahat, dikatakan oleh Paulus. Anak panah si jahat. Berupa apa? Mungkin itu berupa masalah, persoalan, kekecewaan, ya, sakit penyakit, apapun juga. Iblis itu seperti orang itu, dia bawa panah selalu. Tujuannya apa? Mana kita? Begitu kita lengah di panah kita. Tetapi ada perlindungan dari Tuhan, yaitu di bawah panji-panji Tuhan. Di bawah panji-panji, di bawah bendera kasih. Nah sekarang saudara-saudara, saya mau saudara berpikir ya berapa detik. Bendera itu kan ada gambarnya, betul? Ya, ada gambarnya bukan? Bendera ada gambarnya. Ya, bukan ya warna pasti, gambar pasti. Nah, kira-kira kalau benderanya Tuhan, bendera kasihnya Tuhan itu gambarnya atau lambangnya atau tandanya apapun juga, kira-kira apa menurut saudara? Coba berpikir berapa detik. Kira-kira gambar apa yang tepat untuk menggambarkan kasihnya Tuhan? Mungkin siapa? Pak Tusin bisa bantu saya? Kira-kira gambar apa Pak Tusin? Hah? Ada yang bisa membantu saya? Kira-kira gambar apa kalau ini bendera kasihnya Tuhan? Hah? Merpati, ada lagi? Hah? Salib. Siapa yang yang setuju dengan salib? Siapa yang setuju dengan merpati? Siapa yang setuju tidak ada gambarnya? Ya saya tidak tahu persis, tapi saya lebih setuju ke salib. Karena salib itulah gambaran dari kasih Tuhan. Ya, jadi kalau ini ada bendera yang menggambarkan kasih, yang pertama adalah salib. Mungkin merpati yang kedua, ya. Mungkin ada yang ketiga saya tidak tahu. Yang pasti kasih itu kelihatan di situ. Nah ini yang ingin saya sampaikan sebagai contoh. Next. Saudara tahu cerita ini? Raja Balak mengundang Bileam untuk mengutuki bangsa Israel dari puncak bukit. Kutuki bangsa ini. Rupanya Bileam ini nabi yang mandi ya, tapi nabi palsu dia. Dan ketika Bileam siap untuk mengutuk, yang keluar adalah apa? Berkat. Lalu Raja Balak, oh kamu mungkin tidak kelihatan dari situ, makanya kamu ngawur. Sini. Ayo, tuh lihat tuh.
tugasmu mengutuki bangsa ini. Dia begitu mau mengutuk, yang keluar adalah berkat. Raja Balak mulai senewan, saudara. Kamu ini tak bayar untuk mengutuk kok. Terakhir ya, awas kamu kalau enggak mau mengutuk. Nanti aku potong bayaranmu. Sini, lihat dari sini. Terakhir, dia mengerahkan kekuatannya. Oh, berkat untuk Israel. Sampai 3 kali keluar berkat. Sudah tahu kenapa? Kutuk kok bisa menjadi berkat. Satu hal saya mau beritahu, saudara. Kan Bileam kan ngomong, apa yang Tuhan perintahkan itu yang akan aku omongkan. Mengapa kok bangsa Israel diberkati? Karena saya beritahu, saudara, formasi perkemahan bangsa Israel itu membentuk sebuah tanda salib. Saya sudah pernah khotbah tentang ini, kalau sudah ada yang masih ingat. Saudara nanti ikuti di dalam kitab Bilangan pasal 2, jumlah orang yang utara, selatan, timur, barat. Saudara akan melihat itu ada tanda salib di situ. Makanya ketika Bapak melihat salib, tidak ada lain yang bisa dia lakukan. Hanya berkat, berkat, dan berkat. Haleluya. Itulah bendera saudara yang berkibar di atas saudara. Bendera di atas bendera, His banner over me is love. Apa love itu? Salib Yesus Kristus. Tanda kasih yang terbesar di atas bukit Golgota. Tidak ada lain yang bisa Bapak lakukan kecuali Dia hanya memberkati, memberkati, dan memberkati orang yang dibawa salib anaknya. Itulah Galatia dikatakan, bagi kita yang hidup dalam Kristus tidak ada kutuk lagi. Kita sudah dilepaskan dari kutuk dan yang ada adalah berkat Abraham. Galatia pasal 3. Makanya saudara percayalah. Saudara ini dibawa berkat, ya. Jangan saudara percaya yang pengajaran yang aneh-aneh, bilang kita ini masih dikutuk, kutuknya ini, kutuknya itu, kutuknya itu. Saya katakan itu pelajaran sesat. Orang yang di dalam Kristus Yesus sudah dibebaskan dari segala kutuk. Yang ada di bawah kita adalah kasih karunia Allah yang melimpah. Segala kutuk bisa diubah jadi berkat. Satu contoh lagi. Next. Madu. Kok madu apa? Tawon, lebah. Ya, Mr. B namanya. Ya, ini Mr. B ini bukan sembarangan B, tapi ini B-nya Palestina, saudara. Saya sudah kenalan sama dia kok. Ya. Lebah. Saudara pernah enggak, siapa sih yang pernah minum madu? Makan madu atau minum madu? Enggak banyak ya. Siapa yang suka minum madu? Oh, saudara Alkitabiah. Ya. Madu itu bagus sekali, madu bagus. Asal asli loh ya, yang asli, bukan dicampur gula. Kalau campur gula ya kurang asli, saudara ya. Tapi madu yang asli, Alkitab bilang itu membuka mata kita. Tadi pagi saya minum madu, saya coba. Kebetulan saya dikasih madu oleh salah seorang jemaat dan madunya ini asli. Karena madunya ini dari tawon yang ada di pekarangan, di tanahnya. Jadi dia punya tanah, tanpa dia sangka-sangka, ada sarang tawon di situ. Ada sarang tawon. Sehingga tawonnya itu, rumahnya itu kemudian diperes, madunya diambil. Jadi madunya ini asli. Madu yang aslinya ada pahitnya sedikit. Tapi enak, saudara-saudara. Ya, cuma wis tak entekno tadi. Ya, saudara minta, sudah tak habiskan, maaf ya. Tinggal sedikit. Ya. Memang langsung mata saya langsung terbuka loh, kayak sekarang terbuka loh, enggak ngantuk loh. Ya toh. Biasanya saya ini ngantukan, saudara ya. Tapi saudara pernah enggak berpikir kok bisa ya dari tawon bisa muncul madu? Itu mujizat loh.
dari tawon itu loh, yang nganggung ngentup kita, ya itu bisa muncul madu, kok bisa? Coba renungkan. Saudara tahu enggak, Tuhan, ya ini tawon Palestina ya, tawon Kanaan ini ya. Ya. Tuhan itu, makanya Tuhan itu heran. Tuhan mengusir bangsa Kanaan, salah satunya dengan menggunakan tawon. Nanti sudah baca ya ayatnya ya. Tapi di dalam Alkitab kita dipakai kata tabuhan. Saya enggak ngerti kalau namanya tabuhan. Apakah nangung kayak tabuhan ya? Tabuhan itu tawon. Jadi Tuhan itu mengusir bangsa Kanaan, waktu Israel masuk Kanaan, itu diusir dengan apa? Dengan tawon, saudara-saudara. Tawon yang sama itu bagi bangsa Israel menghasilkan madu, tapi bagi musuh mengusir dan mencelakakan musuh. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam Tuhan. Asal kita di dalam Tuhan. Tidak ada yang namanya hal yang sial. Tidak ada yang namanya kita ini sial, anak Tuhan, oh kini sial. Tidak ada. Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu mendatangkan berkat bagi kita. Katakan itu hal yang sepertinya sial, sepertinya begini, sepertinya itu mendatangkan berkat. Saya akan kunci dengan itu. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan, sudah nanti baca Roma pasal 8. Paulus berkata, tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, sebab itu bagi saudara yang menghadapi masalah persoalan, saya tahu ada di antara saudara-saudara yang menghadapi masalah persoalan yang berat. Saudara pegang firman Tuhan pagi hari ini. The banner over you is love. Panji-panji Tuhan yang ada di atas saudara itu panji-panji kasih. Percayalah saudara ada di bawah kasih Tuhan. Dan segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, itu akan mendatangkan kebaikan bagi saudara. Ya, saya kunci dengan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. Saya mohon saudara bangkit berdiri. Silakan pemain musik dan WL singers. Ya, kita baca ayat ini, ayat yang beken, ya, ayat beken. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita baca sekali lagi, yang mantap ya, baca yang mantap sama saya, kunci C. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap percaya, berserah kepada Tuhan. Haleluya.